Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Desi Nanda Safitri, NIM 06, mahasiswi UIN Syarifiyatullah Jakarta, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai arti pramuka dan gerakan pramuka, sejarah gerakan pramuka Indonesia, lambang gerakan pramuka, struktur organisasi gerakan pramuka, serta SKU dan TKU, siaga dan penggalang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Ibu Nur Lutfi Rizka Herianing Tias. Sebelum kita membahas mengenai pramuka, biar lebih semangat, kita tepuk pramuka dulu yuk. Tepuk pramuka. Pramuka, pramuka, praja muda karana, lambangnya, lambang tunas kelapa, yeay! Kalian tahu gak sih apa arti pramuka dan gerakan pramuka? Yuk kita bahas bareng-bareng. Pramuka adalah singkatan dari praja muda karana, yang artinya orang-orang berjiwa muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota pramuka yang meliputi pramuka siaga usia 7-10 tahun, pramuka penggalang usia 11-15 tahun, pramuka penegak usia 16-20 tahun. Gerakan pramuka adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota pramuka siaga, penggalang, penegak, pandega, pembina, pelatih, majelis pembimbing, andalan, dan sebagainya yang berdasarkan prinsip dasar dan metode kepramukaan serta berlandaskan sistem Among. Gerakan pramuka diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 328 Tahun 1961 yang merupakan kelanjutan dan pengembangan Gerakan Kepanduan Nasional. Gerakan pramuka diresmikan pada tahun 1961 yang sebelumnya dikenal dengan nama Pandu. Gerakan pramuka dipimpin oleh Ketua Koordinasi Nasional yang saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi Pen Budi Waseso. Gerakan pramuka ditopang oleh 4 pilar wawasan kebangsaan, yaitu ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Supaya wawasan kita mengenai gerakan pramuka di Indonesia lebih dalam lagi, yuk kita bahas mengenai sejarah gerakan pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan pramuka setelah Indonesia merdeka. Sejarah pramuka di Indonesia tidak terlepas dari gagasan Baden-Powell yang cepat menyebar melalui buku Scouting for Boys hingga Hindia Belanda atau Indonesia yang saat itu sebagai jajahan Belanda. Berdirilah saat itu organisasi kepanduan yang merupakan cabang dari gerakan kepanduan dari negara Belanda yang kemudian berkembang dan mandiri, yakni Netherlands Indische Padvinders Vereniging atau NPV. Melihat dan memperhatikan gerakan kepanduan tersebut, maka tokoh-tokoh kebangsaan berniat mendirikan Padvinders untuk anak bangsa, dan kemudian berdirilah JPO, Javanese Padvinders Organisasi, disusul dengan Taruna Kembang, Padvinders Muhammadiyah yang kemudian menjadi Hizbul Waton atau HW.
Pada tanggal 28 Oktober 1928, Gerakan Kepanduan turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda yang mencetuskan Sumpah Pemuda saat itu. Kyai Haji Abu Salim mencetuskan idenya dengan mengganti Pathfinders dengan Pandu. Lalu pada saat penjajahan Jepang, Gerakan Pramuka masih berjalan dan masih bertahan. Namun di saat itu Jepang menyerang kepada Belanda. Banyak tokoh panduan Indonesia yang ditarik masuk ke dalam Keibodan, Peta, dan Seinendan. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap Gerakan Pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Selanjutnya, setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tanggal 16 September 1951, terbentuklah IPINDO, Ikatan Pandu Indonesia. Lalu pada tahun 1954, terbentuklah organisasi POPINDO, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia, dan PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Lalu pada tahun 1961, IPINDO, POPINDO, dan PKPI melebur menjadi PERKINDO, Persatuan Kepanduan Indonesia. Pada kurun waktu 1950 sampai 1960, banyak organisasi kepanduan yang tumbuh di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Soekarno menyatakan pembubaran semua organisasi kepanduan di Indonesia dan kemudian meleburnya menjadi organisasi baru yang bernama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lambang Gerakan Pramuka. Lambang Gerakan Pramuka adalah tanda pengenal tetap yang melambangkan sifat, keadaan, nilai, dan norma yang dimiliki setiap anggota pramuka yang diciptakan oleh Gerakan Pramuka. Lambang Gerakan Pramuka diciptakan oleh Sunarjo Atmodipuro. Lambang Gerakan Pramuka digunakan sejak tanggal 16 Agustus 1961 pada panji-panji Gerakan Pramuka yang dianugerahkan kepada Gerakan Pramuka oleh Presiden Republik Indonesia. Bentuk lambang Gerakan Pramuka adalah gambar bayangan atau siluet tunas kelapa. Sesuai dengan syarat keputusan Kuartir Nasional nomor 06-KN-72 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 1972. Arti kiasan lambang Gerakan Pramuka yakni 1. Buah kelapa tonyur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa atau tunas penerus bangsa. Yang kedua, buah kelapa tonyur dapat bertahan lama. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya kuat dan ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan hidup. Yang ketiga, kelapa tonyur dapat tumbuh di mana saja. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Yang keempat, kelapa tonyur tumbuh menjulang tinggi. Ini mengandung arti setiap anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Yang kelima, akar kelapa tonyur kuat, yang mengandung arti pramuka berpegang pada dasar-dasar atau landasan yang baik, benar, dan kuat. Yang keenam, kelapa tonyur adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Ini mengandung arti pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Lambang Gerakan Pramuka dapat digunakan pada panji, bendera, papan nama kuartir atau satuan, tanda pengenal, dan alat administrasi Gerakan Pramuka. Penggunaan lambang tersebut dimaksudkan sebagai alat pendidikan untuk mengingatkan dan menanamkan sifat dan keadaan seperti yang ada dalam arti kiasan lambang tunas kelapa tersebut pada setiap anggota Gerakan Pramuka. Masih pada semangat gak nih membahas mengenai pramuka? Yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu struktur organisasi Gerakan Pramuka.
Struktur organisasi dalam gerakan pramuka, yang pertama ada pramuka utama gerakan pramuka. Yang menjabat sebagai pramuka utama dalam gerakan pramuka adalah Presiden Republik Indonesia. Yang kedua adalah Majelis Pembimbing. Majelis Pembimbing adalah badan dalam gerakan pramuka yang memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial kepada gugus depan, satuan, dan kuartir yang bersangkutan. Majelis Pembimbing di tingkat nasional atau Mabinas dijabat oleh Presiden Republik Indonesia. Di tingkat daerah atau Mabida dijabat oleh gubernur. Di tingkat cabang atau Mabicap dijabat oleh bupati atau wali kota. Di tingkat ranting atau Mabiran dijabat oleh camat. Di tingkat gugus depan atau Mabigus dipilih dari anggota Mabigus. Dan di tingkat satuan karya atau Mabisaka dijabat oleh pejabat pada lembaga, instansi, departemen terkait. Yang ketiga ada musyawarah kuartir. Musyawarah kuartir adalah lembaga di lingkungan gerakan pramuka yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam kuartir atau gugus depan yang dilaksanakan pada akhir masa bakti kuartir atau gugus depan. Di musyawarah kuartir ini ada musyawarah nasional atau Munas dilaksanakan 5 tahun sekali yang dihadiri oleh utusan atau wakil Kuarnas, Mabinas, Kuarda, dan Mabida. Musyawarah daerah atau Musda dilaksanakan 5 tahun sekali yang dihadiri oleh utusan atau wakil Kuarda, Mabida, Kuarcap, dan Mabicap. Musyawarah cabang atau Muscap dilaksanakan 5 tahun sekali yang dihadiri oleh utusan atau wakil Kuarcap, Mabicap, Kuaran, dan Mabiran. Dan musyawarah ranting atau Musran dilaksanakan 3 tahun sekali yang dihadiri oleh utusan atau wakil Kuaran, Mabiran, Korgudep, Mabidesa, Gudep, dan Mabigus. Dan yang terakhir musyawarah gugus depan dilaksanakan 3 tahun sekali yang dihadiri oleh utusan atau wakil Gudep dan Mabigus. Yang keempat ada kuartir dan koordinator Gudep. Kuartir dan koordinator Gudep adalah perangkat dan mekanisme untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Kuartir dibentuk di tingkat, yaitu ada kuartir nasional atau Kuarnas ditetapkan dalam musyawarah nasional atau Munas dengan masa bakti 5 tahun. Kuartir daerah atau Kuarda ditetapkan dalam musyawarah daerah atau Musda dengan masa bakti 5 tahun. Kuartir cabang atau Kuarcap ditetapkan dalam musyawarah cabang atau Muscap dengan masa bakti 5 tahun. Kuartir ranting atau Kuaran ditetapkan dalam musyawarah ranting atau Musran dengan masa bakti 3 tahun. Yang kelima ada gugus depan. Gugus depan adalah wadah bagi peserta didik dalam gerakan pramuka. Yang keenam ada satuan karya atau SAKA, adalah wadah pembinaan bagi anggota gerakan pramuka, baik anggota muda maupun anggota dewasa muda dengan menerapkan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Yang ketujuh ada badan kelengkapan kuartir. Badan kelengkapan kuartir adalah badan-badan yang memiliki tugas membantu kuartir. Di badan kelengkapan kuartir itu ada 1 Dewan Kehormatan, 2 lembaga pendidikan kepramukaan yang terdiri dari Lemdikanas di tingkat nasional, Lemdikada di tingkat daerah, Lemdikacap di tingkat cabang. Yang ketiga ada Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega atau Dewan Kerja terdiri dari Dewan Kerja Nasional (DKN), Dewan Kerja Daerah (DKD), Dewan Kerja Cabang (DKC), Dewan Kerja Ranting (DKR). Dan yang keempat ada Pimpinan Satuan Karya Pramuka atau SAKA. Yang kelima ada Pembantu Andalan. Yang keenam ada Badan Usaha Kuartir. Dan yang ketujuh ada Staf Kuartir. Pembahasan terakhir mengenai pramuka yaitu SKU dan TKU pada pramuka siaga dan penggalang. SKU atau syarat kecakapan umum adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU setelah melewati ujian-ujian. Tanda kecakapan umum sendiri merupakan sebuah tanda yang diberikan kepada para adik-adik pramuka siaga dan penggalang. Biasanya tanda kecakapan umum
akan berbentuk lambang yang diberikan kepada anak-anak pramuka yang sudah menyelesaikan tugas yang berada pada buku saku SKU atau syarat kecakapan umum. SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkat siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. SKU siaga mencakup Pancasila yang meliputi 5 sila Pancasila. Yang kedua mencakup Dwi Satya yang berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh satu, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Yang kedua, setiap hari berbuat kebaikan. Yang selanjutnya mencakup Dwi Dharma yang berbunyi, 1. Siaga itu patuh pada ayah dan ibundanya. 2. Siaga itu berani dan tidak putus asa, serta mencakup masing-masing SKU pada setiap tingkatan pramuka siaga. TKU untuk pramuka siaga ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri. Pada pramuka siaga, lambang TKU berbentuk jajar genjang dengan dasar hijau dan berisi gambar bunga kelapa berwarna putih. TKU siaga terdiri atas 3 tingkatan, antara lain TKU siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Setiap tingkatan dilambangkan dengan jumlah yang berbeda. Untuk siaga mula, lambang terdiri atas 1 susun. Untuk siaga bantu terdiri dari 2 susun, dan untuk siaga tata terdiri dari 3 susun. Pada SKU golongan penggalang juga terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, dan tingkat penggalang terap. Pada SKU tingkat penggalang ramu, seseorang penggalang dapat diberikan penghargaan dan berhak untuk memakai tanda kecakapan penggalang ramu apabila telah selesai menempuh sebanyak 30 poin yang dinyatakan lulus. Terdapat beberapa poin penggalang ramu yang berkaitan dengan pembinaan karakter, akhlak, dan sosial, yakni 1. Selalu taat menjalankan ibadah agamanya secara pribadi ataupun berjamaah. 2. Dapat mengetahui dan menjelaskan hari-hari besar agama di Indonesia. 3. Ikut serta dalam kegiatan perkemahan penggalang minimal 2 hari sesuai dengan standar perkemahan. 4. Dapat mengetahui dan menyebutkan kode kehormatan pramuka. 5. Rajin dan giat mengikuti latihan pasukan penggalang sekurang-kurangnya 8 kali latihan berturut-turut. Selanjutnya, pada SKU tingkat penggalang rakit terdapat beberapa poin yang berkaitan dengan pembinaan karakter, akhlak, dan sosial, yakni 1. Mengikuti acara-acara keagamaan sesuai dengan agamanya. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan lomba tingkat dan lomba pramuka penggalang di bus depan dan kuartir. Yang ketiga, rajin dan giat mengikuti latihan pasukan penggalang sekurang-kurangnya 10 kali latihan berturut-turut. Yang keempat, dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Satya dan Dharma pramuka penggalang. Yang kelima, dapat menjelaskan dan melaksanakan cara memberi salam pramuka. Kemudian pada SKU tingkat penggalang terap, terdapat beberapa poin juga yang berkaitan dengan pembinaan karakter, akhlak, dan sosial, yakni 1. Berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan baik dalam gerakan pramuka maupun di masyarakat. 2. Telah ikut serta dalam kegiatan jambore atau lomba tingkat atau perkemahan lainnya. 3. Dapat mengajak anggota regu dan pasukannya untuk senantiasa mengamalkan kode kehormatan pramuka penggalang. 4. Rajin dan giat mengikuti latihan pasukan penggalang sekurang-kurangnya 12 kali latihan berturut-turut. Yang kelima, dapat menjelaskan dan menggunakan salam pramuka. Pramuka penggalang memiliki 3 buah tingkatan TKU, diantaranya yaitu 1. Penggalang ramu, yaitu anggota pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU ramu ditandai dengan 1 manggar atau V1. Yang kedua, penggalang rakit, yaitu anggota pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU rakit ditandai dengan 2 manggar atau V2. Dan yang ketiga, penggalang terap, yaitu anggota pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU terap ditandai dengan 3 manggar atau V3. TKU untuk pramuka penggalang ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri. Biar kita tetap selalu semangat, kita akhiri yuk dengan tepuk semangat bareng-bareng. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, yes.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.